Bu Toipah, boleh nggak saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami ketika tadi pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah. Baik Bu Risa, boleh. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian itu? Begini loh Bu, saya itu baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang melakukan supervisi saat saya tadi mengajar. Kepala sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan kepala sekolah, ini dia Bu yang bikin saya aduh merasa gimana gitu ya. Ketika ditegur, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Sepertinya kepala sekolah tersebut tampaknya tersinggung loh Bu Toipa. Oh, begitu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks, Bu Risa? Saya ini terus terang aja ya Bu, sering apa ya, sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut. Dan materi yang saya ajarkan juga sudah saya kuasai Bu tanpa buku teks. Apa kelebihan yang Ibu rasakan ketika tidak menggunakan buku teks, Bu Risa? Saya itu ngerasa kalau ketika nggak buka pakai buku teks ya Bu, saya ngerasa itu dalam penyampaian materi itu saya merasa lebih bebas dan lebih bereksplorasi sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu ini, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa? Ya, saya itu lebih menggunakan sumber belajarnya itu digital Bu, seperti dari internet, video pembelajaran, YouTube, dan artikel-artikel ilmiah yang ada di internet. Hmm. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir sih Bu ya, penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat sih, justru kayaknya bakal menambah atau memperkaya referensi murid dalam belajar atau mengeksplor materi pembelajaran. Ya, ya, saya sangat setuju dengan Ibu itu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar, semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin yang pertama ya Bu, sebagai bawahan saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena telah membuat kecewa beliau. Supaya masalah ini bisa selesai, tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tidak berlarut-larut berkepanjangan, Bu. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada kepala sekolah? Saya juga ingin mengatakan bahwa akan mengajar menggunakan banyak sumber referensi dari buku teks, internet, video pembelajaran, dan tujuannya sih supaya murid itu dapat mengeksplorasi materi dengan mereka belajar. Apalagi kan sekarang kita setelah saya asesmen juga Bu, gaya belajar anak tuh macam-macam, ada audio, visual, kemudian ada kinestetik. Mungkin materi anak gaya belajar anak yang visual bisa menggunakan referensi belajar dari buku teks. Bagus sekali rencana Bu Risa ini. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Eh, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya akan berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran menggunakan banyak sumber, Bu. Salah satunya yaitu dari buku teks. Kemudian untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan dan saya sarankan memilih sumber belajar yang murid inginkan, tidak seperti yang saya inginkan saja, Bu. Mungkin kalau yang saya inginkan itu hanya menggunakan video atau dari digital saja, seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya, Bu, dan sesuai harapan. Terima kasih ya, Bu, atas waktu dan masukannya, sharingnya. Mudah-mudahan kita semua ini bisa menjadi guru yang apa ya dirindukan oleh murid-murid kita. Iya, sama-sama. Amin.